Oke, hari ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama, yang namanya inventory costing. Nah, yang kedua, yang namanya capacity analysis, ya. Jadi di dalam inventory costing kita akan menghitung berapa sih unit cost atau nilai inventory, ya. Nah, di dalam inventory costing nanti akan ada 3 pendekatan. Yang pertama, ada yang namanya absorption costing, ya, atau kadang disebut sebagai full costing, ya. Nah, ini oke, kita lanjutin dulu. Yang kedua, ada yang namanya variable costing, dan yang ketiga ada yang namanya throughput costing. Oke, ya, jadi yang namanya absorption costing atau full costing ini yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Jadi yang namanya unit cost atau nilai inventory terdiri dari biaya direct material, direct labor, dan variable overhead serta fixed overhead, ya. Ini yang sudah sering kita pelajari dan juga yang ada di laporan financial accounting, laporan akuntansi keuangan, ya, atau yang akan dilaporkan ke ke pengguna laporan keuangan. Oke, nah di dalam variable costing, yang namanya unit cost atau yang namanya costing dari persediaan itu terdiri dari direct material, direct labor, dan variable overhead, ya. Jadi di dalam variable costing ini hanya ada 3, ya. Jadi di dalam variable costing, fixed overhead itu dianggap sebagai period cost, ya. Jadi dia biaya yang mirip seperti selling atau biaya administrasi dan general, ya. Nah, kalau di dalam throughput costing ini lebih ekstrim lagi, ya. Kenapa? Karena yang namanya inventory costing hanya terdiri dari satu hal, direct material, ya. Nah, selain direct material itu dianggap bukan sebagai inventory costing. Jadi semuanya itu direct labor, overhead itu semua dianggap sebagai period cost. Nah, yang kedua yang akan kita pelajari adalah capacity analysis, ya. Jadi kita mau melihat kapasitas perusahaan, ya. Jadi kapasitas produksi perusahaan, ya. Jadi yang pertama ada yang namanya theoretical capacity, ya. Jadi yang namanya theoretical capacity ini kapasitas yang tidak mungkin terjadi atau hanya terjadi secara teoritis, ya. Jadi misalnya ada perusahaan dia bisa produksi 30 ton per hari, ya, 30 ton per hari. Terus 30 ton per jam, ya, 30 ton per jam, ya. Terus dalam satu hari ada 24 jam, oke. Dan dalam satu tahun ada 365 hari, ya. Artinya secara theoretical capacity perusahaan bisa memproduksi 262.800 ton per tahun. Oke. Nah, yang kedua ada yang namanya practical capacity, ya. Jadi kalau theoretical capacity ini nggak mungkin terjadi. Nah, yang kedua practical capacity ini bisa terjadi, ya. Jadi sama, dia per 30 ton per jam, ya. Nah, di sini karena kita tahu yang namanya mesin itu kan nggak bisa bekerja terus-terusan tiap hari, ya. Ada masa istirahatnya. Misalnya untuk istirahatnya 4 jam, maka dalam satu hari dia bisa bekerja selama 20 jam, ya. Nah, terus yang namanya perusahaan, ya, biasanya tuh nggak tiap hari kerja, nggak selama 365 hari itu bekerja terus, ya. Biasanya ada liburnya, ya. Misalnya di sini kita asumsikan dalam satu minggu, ya, itu kerjanya 6 hari, ya. Jadi ada 1 hari libur dan dalam 1 tahun ada 52 minggu, ya. Maka secara practical capacity produksi perusahaan sebesar 187.200, ya. Oke, per tahun, ya. Nah, terus yang ketiga dan keempat ini ada yang namanya normal capacity dan juga master budget capacity, ya. Nah, bedanya yang 1, 2 dan 3, 4, ya. Di nomor 1 dan 2, theoretical dan practical capacity, ini tidak melihat demand dari perusahaan, ya. Artinya dia cuma lihat dari sisi supply.
ya berapa yang perusahaan produksi ya, tapi dia nggak lihat kira-kira yang diproduksi itu akankah dibeli oleh pelanggan ya. Nah, kalau yang normal dan master budget capacity ini sudah memperhatikan demand dari pelanggan ya. Jadi yang diproduksi ini akan disesuaikan dengan permintaan dari pelanggan ya. Jadi kalau normal capacity ini yang akan diproduksi adalah kita lihat dari misalnya selama 5 tahun terakhir ya, itu berapa penjualan per tahunnya ya. Oke. Artinya kita menggunakan rata-rata untuk rata-rata per tahun untuk 5 tahun terakhir ya. Ini yang namanya normal capacity ya. Misalnya sama 30 ton per jam ya. Nah, di sini misalnya ternyata permintaan atas produk perusahaan 150.000 ton per tahun ya. Artinya 30 ton per jam ya. Terus akan mesinnya bekerja selama 17,24 jam ya. Dan hanya selama 290 hari ya. Karena ini sudah memperhitungkan faktor libur misalnya di Indonesia itu ada libur hari raya dan libur yang lainnya ya. Maka kalau 30 dikali 17,2 dikali 290 ini 150.000 ton ya. Jadi ini yang rata-rata produksi per tahun selama 5 tahun terakhir ya. Nah, bedanya dengan master budget capacity, normal capacity itu rata-rata per tahun ya. Tapi kalau master budget capacity ini apa? Ini permintaan atau demand untuk tahun depan ya. Karena kita tahu yang namanya budget ya, kita kan salah satunya memperkirakan berapa sih permintaan atau penjualan tahun depan ya. Berarti di sini 30 ton per jam kalikan dengan 18,39 jam kali 290 hari ya. Oke. Jadi theoretical, practical ya. Yang pertama theoretical ini nggak mungkin terjadi, practical ini bisa terjadi ya. Tapi yang kedua ini tidak memperhatikan demand perusahaan ya. Tapi kalau yang 3 dan 4 normal dan master budget sudah memperhitungkan demand perusahaan ya. Bedanya adalah kalau master budget itu untuk setahun ke depan, sedangkan kalau normal capacity ini biasanya permintaan normal, artinya permintaan 3 atau 5 tahun terakhir. Oke, kita lanjutkan inventory costing. Jadi ada perusahaan dengan data seperti ini. Inventory awal 0, produksi 8.000, penjualan 6.000, ending inventory-nya 2.000, harga 1.000, harga per unit. Terus direct material per unitnya 110, direct labor-nya 40, variable overhead-nya 50, variable marketing cost 185, fixed cost-nya 1.080 dan fixed marketing cost 1.380. Oke. Nah, sekarang kita mau ngitung unit cost untuk metode absorption costing, variable costing dan throughput costing. Nah, unit cost untuk absorption costing atau full costing itu adalah direct material sebesar 110, direct labor sebesar 40, variable overhead sebesar 50 dan juga fixed overhead per unit ya. Kita hitung fixed overhead per unitnya sama dengan total fixed overhead ya sebesar 1.080 ya, dibagi dengan total production 8.000 tahu sama dengan 135 ya. Jadi totalnya sebesar $335. Ini adalah unit cost dengan menggunakan absorption costing ya. Sedangkan kalau menggunakan variable costing, maka yang termasuk dalam unit cost adalah DM, DL dan juga variable overhead ya. 110, 40 dan juga 50 ya, sebesar $200. Sedangkan untuk throughput costing hanya direct material ya, maka nilai unit costnya sebesar $110 ya.
Nah, kalau kita perhatikan throughput costing itu nilai unit costnya paling rendah. Kenapa? Karena hanya terdiri dari direct material. Sedangkan variable costing lebih besar dari throughput costing, tapi lebih kecil dari full costing. Kenapa? Karena di dalam variable costing selain direct material ada direct labor dan variable overhead. Sedangkan yang full costing paling besar karena dia juga include fixed overhead. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita ingin buat laporan laba rugi untuk metode full costing, variable costing, dan juga throughput costing. Ya. Nah, kalau kita menggunakan metode absorption costing, ya, maka pertama ada nilai penjualan, ya dijual 6.000. Ya, di sini kita akan bikin laporan laba ruginya, ya. Penjualan 6.000, harganya itu 1.000 per unit, ya. Berarti salesnya sama dengan 6 juta. Oke, sedangkan COGS-nya, ya, itu terdiri dari beginning inventory, ya, tambah dengan production cost dikurangi dengan ending inventory. Oke. Ya. Nah, beginning inventory-nya nggak ada, 0. Ya. Production cost-nya itu 8.000 dikalikan dengan 335, ya. 8.000 dikalikan 335, ya. Sebesar 2.680. 2.680. Oke. Jadi beginning inventory-nya 0, production cost-nya 2.680 dikurangi dengan ending inventory sebesar, kita lihat di sini 2.000, kita kalikan dengan 335, ya. Tahu 670.000, ya. Maka COGS-nya sebesar 2.010.000. 2.010.000. Oke. Berarti dari sini kita ketemu yang namanya gross profit sebesar 6 juta dikurangi 2.010.000, 3.990.000. Oke. Terus kita kurangi lagi dengan variable marketing cost sebesar, karena yang dijual 6.000, variable marketing cost-nya 185, maka 185 dikalikan 6.000 sama dengan 1.110.000. Oke. Nah, kita kurangi juga dengan fix marketing cost sebesar 1.380.000. Oke. Barulah kita ketemu yang namanya operating income sebesar 3.990 dikurangi 1.110 dikurangi 1.380 sama dengan 1.500.000, ya. Jika menggunakan full costing, maka operating income-nya sebesar 1.500.000, ya. Nah, yang kedua, jika menggunakan variable costing. Nah, nanti perhatikan dengan variable costing, laporan laba ruginya sedikit berbeda, ya. Oke, jadi di sini sama, salesnya masih sama sebesar 6 juta. Oke. Terus beginning inventory-nya 0. Beginning inventory ditambah dengan production cost. Ya, production cost-nya itu berarti apa? 200 dikalikan dengan 8.000. Ya, karena unit cost-nya sebesar 200, ya, atau sama dengan 1.600.000, ya. Kurangi dengan ending inventory sebesar ada 2.000 dikalikan 200, ya, atau 400.000, ya. Berarti variable namanya variable COGS, bukan COGS, ya, tapi variable COGS sebesar 1 juta
200. Oke. Ya. Nah, kalau menggunakan variable costing, kita nggak ngurangi sales dengan variable COGS, tapi kita kurangi dengan semua biaya variabel, termasuk biaya variabel marketing. Ya, ini ya. Variabel marketingnya itu sebesar 185 untuk 1 unit, kita kalikan dengan yang dijual 6.000 ya. 185 dikali 6.000 sebesar 1.110. Oke. Nah, di dalam variable costing, ketika kita bikin laporan laba rugi, maka akan muncul yang namanya contribution margin. Ya. Jadi yang namanya contribution margin itu adalah selisih antara nilai penjualan dikurangi dengan seluruh total biaya ya. Jadi di sini maksudnya biaya yang berhubungan dengan produksi dan juga biaya variabel selain produksi. Jadi kalau ada biaya variabel administrasi juga dikurangi. Ya. Berarti di sini kita ketemu yang namanya contribution margin sebesar 3.690.000. Oke. Ya. Maka untuk mendapatkan fixed operating income, kita kurangi lagi dengan fixed manufacturing cost. Ya, besarnya sebesar 1.080.000. Kita kurangi juga dengan fixed marketing cost. Marketing cost sebesar 1.380.000. Maka kita ketemu yang namanya operating income dengan variable costing sebesar 3.690.000 dikurangi 1.080.000 dikurangi 1.380.000 atau sama dengan 1.230.000. Oke, ya. Nah, jika menggunakan throughput costing, ya. Jadi di sini salesnya masih sama ya. Ada 6.000 unit, 1.000 berarti salesnya 6 juta. Terus ada beginning inventory sama nih. Beginning inventory-nya 0, terus ditambah dengan production cost-nya, karena di dalam throughput costing cost-nya itu hanya yang berhubungan dengan direct material, maka production cost-nya sebesar 110 dikalikan dengan yang diproduksi, kalikan kan 8.000 atau sama dengan 880.000. Oke. Terus dikurangi dengan ending inventory-nya itu, karena ada 2.000 unit dikalikan dengan 110, 220.000. Oke. Nah, ini kita nyebutnya sebagai direct material COGS ya. Kenapa? Karena COGS-nya itu hanya dari direct material sebesar 880 dikurangi 220.000 atau 660.000 ya. Nah, selisih antara sales dengan direct material COGS kita nyebut sebagai throughput margin ya. Berarti di sini throughput marginnya sebesar 5.340.000. Oke. Nah, untuk mendapatkan operating income, maka kita kurangi dengan biaya produksi yang lain yang terdiri dari direct labor, variable overhead dan fixed overhead, dan juga dengan biaya marketing ya. Berarti di sini kita kurangi dengan other manufacturing cost. Ya, berarti other manufacturing cost-nya itu tadi ada biaya direct labor, biaya variable overhead, dan biaya fixed overhead ya. Berarti di biaya direct labor-nya sebesar 40 ya. Kita kalikan dengan 8.000 ya. Jadi di sini biaya other manufacturing cost-nya sama dengan direct labor, variable overhead, dan fixed overhead. Fixed overhead-nya sebesar 1.080.000 berarti ditambah dengan direct labor 40, variable overhead 50, 90 kita kalikan dengan 8.000. Jadi 90 kali 8.000 ditambah 1.080.000. Tahu di sini sama dengan 1.800.000 ya. Kita kurangi juga dengan marketing cost. Marketing cost-nya sebesar biaya
variable marketing dan juga biaya fixed marketing. Total biaya variable marketing 185 dikalikan dengan 6.000 ya. Berarti 185 kali 6.000 ditambah 1.380 sama dengan 2.490.000. Oke, maka operating income-nya sebesar 1.050.000. Oke. Nah, kalau kita perhatikan dari 3 metode tadi, full costing, variable costing, dan throughput costing, maka yang memiliki operating income terbesar adalah jika menggunakan full costing ya. Dan yang memiliki operating income terkecil adalah menggunakan throughput costing. Kenapa seperti itu? Karena di sini komponen biayanya ya. Jadi komponen biaya di sini artinya untuk bikin unit produk atau unit costnya itu terdiri dari seluruh biaya, direct material, direct labor, dan semua overhead ya. Nah, karena di sini yang diproduksi sama yang dijual itu lebih banyak yang diproduksi ya, maka sebagian besar atau ada biaya produksi itu yang akan masuk ke dalam tahun depan ya. Artinya diproduksinya tahun ini tapi dijualnya itu tahun depan. Oke, kalau kita lanjutkan, di sini datanya itu ada 2 tahun, ada tahun 2015 ya, dengan production sama. Sekarang ada beginning inventory dari ending inventory 2014. Actual productionnya hanya 5.000 dan yang dijual itu 6.500. Oke. Sehingga ending inventory menjadi 500. Nah, ini di 2014 kita sudah hitung operating income-nya sebesar 1.500.000 untuk absorption costing ya, dan variable costing 1.230.000 ya. Jadi ada selisih 270.000. Operating income absorption costing itu lebih besar dibandingkan dengan yang variable costing ya. Tapi kalau di 2015 kita menghitung operating income untuk masing-masing ya. Ini yang absorption costing itu operating income-nya sebesar 1.335.000, sedangkan yang variable 1.537.500. Di sini malah yang lebih besar itu yang variable costing ya. Pertanyaannya kenapa? Kenapa di 2014 yang full costing lebih besar, tapi di 2015 malah variable costing yang lebih besar? Oke. Nah, jadi jawabannya adalah kita lihat di sini yang namanya full dan variable costing, perbedaannya hanya ada di fixed overhead ya. Berarti penyebab selisih antara operating income ini semuanya ada di fixed overhead ya. Jadi bisa kita jelaskan. Jadi selisih antara operating income dengan full costing dan variable costing itu bisa dijelaskan dari biaya fixed cost yang ada di inventory dan biaya fixed cost yang ada di COGS ya. Jadi misalnya di tahun 2014 biaya fixed cost itu kan per unitnya $135 ya. Nah, di inventory artinya yang diproduksi selama 2014 itu ada 8.000 unit ya. Berarti 135 dikalikan dengan 8.000 unit ya. Berarti kan sama dengan 1.080.000. Oke. Sedangkan yang dijual atau artinya yang masuk ke dalam COGS itu hanya sebesar 6.000 ya. Berarti biaya fixed cost yang ada di COGS sebesar 135 kita kalikan dengan 6.000 karena yang dijual 6.000 ya. Berarti sama dengan 810.000. Oke. Nah, selisih antara 1.080.000 dan 850.000 itu sama dengan 270.000 ya. Inilah yang menyebabkan perbedaan antara full costing dan variable costing, 270.000 ya. Nah, begitu juga di tahun 2015 ya. Kita lihat lagi di sini fixed cost yang masuk inventory itu hanya 5.000 unit ya. Berarti 135 kita kalikan dengan 5.000 ya.
Sedangkan yang di COGS itu pasti lebih besar. Kenapa? Karena yang dijual itu lebih banyak dibandingkan dengan yang diproduksi. Ya, berarti di dalam COGS ya, nilai fixed cost-nya itu sebesar 135 dikalikan dengan 6.500. Oh ya, ini sama dengan 675.000. Ini 877.500 ya. Maka selisihnya itu sama dengan minus 202.500 ya. Artinya di tahun 2015 ya, yang biaya fixed cost dalam inventory itu sebenarnya hanya 675 ya. Tapi yang ada di COGS itu lebih besar. Kenapa? Karena ternyata yang dijual dibandingkan dengan produksi jauh lebih besar di tahun 2015 ya. Selisihnya 202.500 itu sama dengan selisih antara full costing dan variable costing. Kita lanjutkan dengan capacity analysis. Tadi kita sebelumnya udah bahas ya, ada theoretical, practical, normal, master budget capacity ya. Theoretical, practical ya, ini tidak memperhatikan demand dari produk perusahaan ya. Nah, theoretical capacity ini nggak mungkin tercapai ya. Kenapa? Karena ini kita menghitungnya dengan menggunakan 365 hari kerja, jadi tiap hari kerja, dan 24 jam per hari, jadi tidak ada istirahat sama sekali. Dan ini sebenarnya nggak mungkin terjadi ya. Yang mungkin terjadi ini adalah yang practical capacity ya. Nah, sedangkan yang normal dan master budget capacity ini sudah memperhitungkan demand perusahaan ya. Tapi bedanya kalau normal capacity ini menggunakan rata-rata demand perusahaan per tahun, sedangkan master budget capacity ini memperhitungkan demand perusahaan untuk tahun depan ya, master budget. Oke. Nah, misalnya ada perusahaan ya, dia punya theoretical capacity itu 18.000 unit, practical capacity-nya 12.000 unit, normal capacity-nya itu 10.000 unit, master budget capacity-nya 8.000 ya. Artinya dibandingkan dengan demand perusahaan rata-rata yang 10.000 per tahun ya, tahun depan diperkirakan demandnya turun menjadi 8.000 ya. Nah, kalau kita gabungkan dengan yang full costing, karena yang fixed cost yang berbeda-beda itu hanya ada di full costing ya. Kenapa? Karena di variable dan throughput costing, fixed cost itu dianggap sebagai period expense, nggak masuk ke dalam inventory ya. Jadi kalau di dalam full costing ya, biaya fixed cost itu tergantung dari, atau biaya fixed cost per unit itu tergantung dari kapasitas yang digunakan ya. Jadi misalnya ada perusahaan memiliki biaya fixed cost-nya itu 1.080.000 ya. Nah, kalau dia menggunakan theoretical capacity, maka biaya fixed cost per unitnya sebesar $60 ya. 1.080.000 dibagi 18.000 ya. Tapi kalau menggunakan practical capacity, maka biaya fixed cost-nya itu sebesar $90 ya. Dan kalau menggunakan normal capacity, maka biaya fixed cost-nya sebesar $108 ya. Dan terakhir dengan master budget capacity, biaya fixed cost per unitnya sebesar 135. Oke. Ya. Nah, karena biaya fixed cost per unitnya ini berbeda-beda, maka otomatis nilai unit cost-nya itu juga akan berbeda ya. Misalnya perusahaan ini memiliki biaya fixed cost per unit ya. Dia memiliki biaya selain fixed cost, artinya biaya direct material, direct labor, dan variable overhead itu sebesar $200 ya. Maka unit cost untuk bikin produk ini ya itu sebesar $260 jika menggunakan theoretical capacity. Sedangkan kalau practical capacity itu sama dengan $290 ya. Kalau menggunakan normal capacity sebesar 308 ya. Dan kalau menggunakan master budget capacity sebesar $335 per unit.
Oke, kita lanjutkan dengan production volume varian ya. Misalnya perusahaan itu produksinya itu 8.000 unit ya. Maka production volume varian untuk theoretical capacity sama dengan 1.080.000 itu biaya fixed cost yang ada yang sudah disiapkan. Kita kurangi dengan kalau menggunakan theoretical capacity, harusnya kalau 8.000 unit itu biaya fixed cost-nya itu sebesar 8.000 dikalikan dengan, lihat di sini, 60 ya, 60 per unit ya, atau 1.080.000 dikurangi dengan 480.000 sama dengan 600.000 unfavorable. Kenapa? Karena biaya yang dicadangkan, yang dibudget itu lebih besar dibandingkan dengan yang seharusnya dengan menggunakan theoretical capacity ya. Sedangkan dengan practical capacity ya, kita punya biaya dari fixed cost yaitu sebesar $90 dikalikan dengan 8.000 unit ya, atau 720.000. Berarti selisihnya itu sebesar 360.000 unfavorable ya. Dengan kalau normal capacity dikurangi dengan 8.000 dikalikan dengan 108 ya, atau sama dengan 864.000 sama dengan 216.000 unfavorable. Dan kalau menggunakan master budget capacity ya, 135 dikalikan 8.000 ini juga sama 1.080.000 ya. Berarti tidak ada varian atau 0. Nah, unfavorable ini harus adanya jurnal penyesuaian ya. Nah, jurnal penyesuaiannya kalau ada under applied atau unfavorable, maka kita jurnal penyesuaian bisa dengan 3 cara ya. Yang pertama adjusted rate, adjusted allocation rate. Yang kedua proration ya, artinya nanti dialokasikan ke COGS, ke WIP, dan juga ke finished good ya. Dan yang paling mudah yang ketiga, semua di adjust ke COGS, debit COGS, kreditnya ke fixed overhead sebesar kalau theoretical capacity sebesar 600.000. Oke. Artinya COGS dengan menggunakan theoretical capacity harusnya bertambah 600.000 ya. Oke, kita lanjutkan. Kita hitung laporan laba rugi atau kita mencari operating income untuk masing-masing kapasitas ya. Misalnya theoretical capacity ya, ini kapasitasnya itu 18.000 unit, maka kita mulai dari revenue-nya. Datanya seperti ini ya. Berarti revenue itu apa? Yang dijual, unit yang dijual dikalikan dengan harganya. 6.000 dikalikan 1.000 sama dengan 6 juta ya. Nah, COGS-nya itu adalah bikin inventory ditambah variable cost ditambah fixed cost dikurangi dengan ending inventory ya. Nah, variable manufacturing cost-nya kita lihat dari yang dijual 6.000 unit, kita kalikan dengan cost per unitnya variable manufacturing cost sebesar 200 ya. Oke, sedangkan fixed cost-nya kalau menggunakan theoretical capacity ya, sebelumnya kita hitung kalau menggunakan theoretical capacity-nya cost per unitnya itu 90 ya. Berarti bukan 90 tapi 60 ya. Berarti 60 kita kalikan dengan yang diproduksi 8.000. Jadi fixed manufacturing cost untuk theoretical capacity sebesar 480.000 ya. Sedangkan ending inventory-nya kita lihat sini ada 2.000 unit ya. Maka cost per unit dari theoretical capacity itu sama dengan variable cost per unitnya 200 ditambahkan dengan 60 ya. Berarti di sini misalnya kita kasih tanda bintang ya. Bintang itu sama dengan kenapa 520 itu dari
biaya variable cost per unit 200 ya, ditambah dengan fixed cost per unit 60 ya. 200 ditambah 60 kita kalikan dengan ending inventory 2000 unit ya, maka sama dengan 520.000 ya. Dan tadi juga sebelumnya kita jelaskan juga ya, ada adjustment ke COGS sebesar 600.000 ya, maka ini menambah nilai COGS ya. Maka COGS nya itu dengan theoretical capacity harusnya 1.560.000 ya, COGS at standard cost ditambah dengan adjustment dari production volume varian ya, berarti COGS nya 2.160.000, maka gross marginnya sama dengan revenue dikurangi COGS ya, 3840 ya. Dan biaya marketing cost-nya itu terdiri dari fixed marketing cost sebesar 1.380.000 ditambah dengan variable marketing cost-nya itu 185 kita kalikan dengan yang dijual 6.000 ya, maka kita ketemu angkanya 2490. Oke. Nah, untuk practical capacity, normal capacity, dan master budget capacity kita lakukan dengan hal yang sama ya. Jadi ingat di practical capacity tadi fixed cost per unitnya itu 90, kalau di sini 108, sedangkan di master budget capacity utilization itu sebesar 135. Oke. Nah, yang terakhir adalah BEP di dalam variable costing dan juga absorption costing ya. Oke, ini kita punya data seperti ini, ada fixed cost, manufacturing dan marketing totalnya 2.460. Terus ada biaya variable cost, manufacturing 200, marketing 185, totalnya 385. Sedangkan harganya 1000 ya. Maka dari sini kita bisa ngitung yang namanya key BEP untuk variable costing. Ini sama seperti yang biasa ya. Key BEP untuk variable costing sama dengan kita ingat rumusnya fixed cost ditambah dengan operating income dibagi dengan harga dikurangi variable cost per unit ya. Fixed cost-nya kita ada 2.460. Operating income-nya karena ini BEP berarti 0. Harganya 1000 kurangi dengan 385 ya. Maka kita ketemu key BEP-nya sama dengan 4000 unit. Ya, ini yang biasa kita hitung sebelumnya. Jadi artinya kalau perusahaan jual 4000 unit, maka BEP-nya itu, atau kalau jual 4000 unit, maka perusahaan tidak untung atau tidak rugi atau break-even point ya. Nah, gimana dengan key BEP untuk absorption costing ya. Misal kita ada data tambahan, ternyata aktual production-nya itu 5.280 unit. 5.280 unit. Berapa sales BEP-nya hingga BEP ya. Berapa key yang harus dijual hingga BEP ya. Nah, kalau untuk key BEP dengan absorption costing itu rumusnya sedikit berbeda ya, ada tambahan di sini. Oke, jadi saya jelaskan. Ini sama, fixed cost ditambah operating income, harga dikurangi variable cost ini sama. Ini sama seperti rumus BEP yang biasa ya. Tapi di sini ada tambahannya, ditambah lagi dengan fixed cost per unit dikalikan dengan key sales dikurangi key production ya. Artinya key sales ini adalah key BEP yang akan kita cari ya. Key production angkanya ini 5.280 ya. Maka kalau kita masukkan fixed cost-nya 2.460.000 ya, operating income-nya 0, fixed cost per unitnya sebelumnya kita hitung 135 ya. Kalau lihat slide sebelumnya ada kenapa 135. Terus kita kalikan dengan key sales-nya kita nggak tahu. Ini karena ini key BEP-nya kan. Ini yang akan kita cari ya. Dikurangi dengan key production. Key production-nya ini 5.280. Oke. Dibagi dengan harga. Harganya berapa? Harganya 1000 dikurangi 385. Nah, kita lanjutkan ya.
maka Q sama dengan 2460 ditambah 135 Q dikurangi 135 dikali 5 280, 712.800 ya. Maka dari sini ya 615 nya kita pindahkan ke kiri, jadi 615 Q sama dengan 2460 ditambah 135 Q dikurang 712.800. Oke, kita kumpulkan semua yang Q. 615 dikurangi 135 480, dan kita jumlahkan 2460, kita kurangi 2460 dikurangi 712.800 ya. Maka kita dapat Q sama dengan 3640. Dengan full costing, kalau perusahaan jual 3640 unit, maka profitnya 0 atau break even point ya.